Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widianti, NPM 10-12-10-78 dari kelas C5 Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi syahadatain. Ada dua fungsi syahadatain. Yang pertama, fungsi individual, dan yang kedua, fungsi sosial. Fungsi individual yang pertama adalah membebaskan dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa syirik. Dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang dilakukan karena kebodohan. Jalan-jalan Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yaitu: yang pertama, berdoa memohon ampunan. Dosa yang diampuni melalui doa adalah dosa-dosa kecil yang tidak ada aturan atau hukum pertaubatan seperti zina mata. Pengampunan dosa seperti itu cukup dengan membaca istighfar dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Dan selanjutnya, melalui proses tahkim dan pertaubatan. Dosa yang pengampunannya harus melalui tahkim adalah dosa yang ada ketentuan menurut syar'i. Misalnya zina. Dosa zina tidak akan diampuni oleh Allah kecuali melalui proses pertaubatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu selanjutnya, melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Bagi orang yang telah melaksanakan syariat syahadatain, berarti dia siap untuk melaksanakan syariat Islam. Maka orang tersebut terbebas dari syirik. Tidak ada arti taubat seseorang jika mengulangi kesalahannya kembali. Begitu juga tidak ada artinya melaksanakan syariat syahadatain apabila tidak melaksanakan syariat Islam selanjutnya. Lalu fungsi individual yang kedua adalah membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Menurut Yusuf Qaradawi, apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, maka ia akan terbebas dari segala penghambaan diri terhadap segala sesuatu, benda, atau makhluk apapun kecuali penghambaan diri kepada Allah semata. Kebebasan tersebut menghasilkan kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmonis, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Fungsi syahadatain tersebut dapat dirasakan oleh individu apabila yang pertama, keikhlasan beribadah karena Allah semata, lalu yang kedua, mengingkari togut dengan segala bentuknya. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial yang pertama adalah ikatan sosial. Apabila seseorang melaksanakan syahadatain, berarti dia telah mengikatkan diri dengan suatu masyarakat yang bersumber kepada nilai dan aturan Allah, yaitu masyarakat Islam. Syahadatain adalah pondasi al-Islam sebagai akidah dalam masyarakat muslim. Seseorang yang telah melaksanakan syariat syahadatain artinya dia telah mengikatkan diri dengan al-Islam. Syahadatain juga dapat berfungsi sebagai ikatan persaudaraan atau ukhuwah sesama muslim atau ukhuwah imaniyah. Karena setelah melaksanakan syahadatain, sesama muslim akan saling terikat dengan kalimat perjanjian, sumpah yang diucapkan. Lalu fungsi sosial yang kedua adalah interaksi sosial antar sesama muslim. Di dalam masyarakat Islam terjadi hubungan sosial budaya didasari oleh sistem nilai wahyu ilahi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berarti orang yang beriman laki-laki dan maupun orang yang beriman perempuan mereka saling membantu. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan, mencegah kejelekan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang mendapat rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Fungsi sosial yang terakhir adalah interaksi sosial antara non-muslim dengan muslim. Interaksi antara masyarakat muslim dan masyarakat kafir berbeda dengan interaksi sosial antara sesama muslim. Ada beberapa etika Islam, hubungan kaum muslim dan juga kaum kafir atau musyrik. Antara lain, yang pertama tidak memaksakan agama kepada mereka, yang kedua tidak menghina sesembahan mereka, yang ketiga berlaku adil dan berbuat baik kepada non-muslim, yang keempat tidak menjadikan setia, yang kelima tidak menjadikan teman kepercayaan, yang keenam tidak mengikuti kepemimpinan mereka, lalu yang ketujuh memerangi mereka apabila mereka memerangi dan menghalangi dakwah Islam. Mungkin sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.